Yo yo yo, welcome back. Jadi di video kali ini gue mau kasih tahu ke kalian ini precision draft gue sampai hari ini per tanggal video ini dibuat. Ini berdasarkan hasil analisis gue so far, berdasarkan ya hasil tahun lalu dan beberapa hasil precision match yang sudah terlaksana. Kurang lebih seperti inilah yang akan aku pakai di game week 1. Nah, sini gue jelasin satu-satu. Jadi untuk posisi kiper, gue ambil Pickford sama Neto. Strateginya adalah ini set and forget. Jadi kemungkinan gue akan pakai dua kiper ini, mungkin bisa sampai game week 10, game week 20, karena so far ya Jordan Pickford adalah the best goalkeeper last year. Seperti yang kita tahu, Everton adalah salah satu tim dengan defensif yang baik. Jadi gue ambil Jordan Pickford karena kemungkinan clean sheet dan potensi save-nya dia. Nah, di match pertama besok Everton akan berhadapan dengan Brighton. Yang so far gue lihat dari hasil preseason si Brighton tuh mainnya sudah kembali ofensif seperti musim 2022 ya. Cuma gue tetap percayakan kiper gue di game week 1 kayaknya kepada Jordan Pickford. Musim lalu dicetak lumayan banyak clean sheet, jadi ya gue masih percaya kepada Everton dan Jordan Pickford. Nah, satunya itu gue ambil Neto. Kenapa? Neto juga ada di top 10 goalkeeper musim lalu. Gue ambil Neto karena ya dia point save-nya lumayan banyak. Memang Bournemouth bukan salah satu tim dengan defensif yang baik, cuma Neto ini save point-nya tuh lumayan banyak. Salah satu alasan utamanya adalah karena fixturnya atau jadwal match si Bournemouth itu melengkapi fixture si Everton. Nih kita lihat, jadi Jordan Pickford kemungkinan akan menghiasi starting line up gua kebanyakan, kecuali di game week 15, 16 dan 15, 16, 17, 18. Nah, pada saat ini gue menemukan ternyata dari sisi Neto atau Bournemouth game week 15, 16, 17, 18 dia akan melawan Ipswich, tim yang baru promosi. Kita masih belum tahu kemampuannya seperti apa. Bagaimanapun juga setiap tim yang masuk ke Premier League tidak bisa langsung dikatakan bagus atau tidak, karena Premier League is whole different level. Memang mungkin West Ham dan Manchester United terkesan kayak pede banget lu bang, kayaknya Bournemouth akan banyak save atau clean sheet mungkin. Tapi setidaknya gue bisa save transfer untuk kiper, dan daripada gue pakai Pickford lawan Liverpool, Arsenal dan City, kayaknya Bournemouth itu salah satu opsi yang lebih baik karena ya dia bertemunya lebih mudah daripada Everton. Kemudian kita masuk ke defendernya nih. Kita mulai dari yang kemungkinan besar kayaknya udah dipastikan akan ada di squad gua. Yang pertama ada Gvardiol, Manchester City. Ya Gvardiol left back mahal, tapi ternyata berkualitas guys. Dan sejujurnya musim lalu gua nggak menyangka dia akan bermain segitu ofensifnya dengan mencetak beberapa gol dan assist. Karena itu jadinya gua percaya Gvardiol adalah opsi yang menarik dari defendernya Manchester City. Dan entah kenapa gue lebih prefer Gvardiol daripada Kyle Walker. Dari yang beberapa match yang gue tonton di tahun lalu itu, Gvardiol itu mainnya benar-benar ada di pinggir box, di belakangnya Jeremy Doku. Jadi menurut gue dia jauh lebih ofensif daripada Kyle Walker. Jadi yang gue pantau dari match City tahun lalu itu kebanyakan ketika in possession mereka jadinya backnya 3 tuh, jadinya si Kyle Walker, terus si Ruben Dias sama si Nathan Ake atau Akanji biasanya. Nah, dari sisi match schedule-nya, match pertama kan bertemu Chelsea. Ini 50-50. Kita nggak tahu sampai saat ini, belum tahu kemampuan Chelsea seperti apa. Karena sebelum ini Chelsea habis preseason match dan hasilnya seri. Tapi balik lagi, preseason match tahun lalu Chelsea tidak terkalahkan. Tapi ternyata pada saat musim berjalan ya gitulah Chelsea. Tapi tahun ini kita masih harus lihat, tapi kayaknya dia akan tetap gue jadikan starting line up. Terus kemudian City punya match yang difficulty-nya tidak terlalu tinggi, itu ada Ipswich, West Ham, Brentford. Kemudian kalau kalian bisa merotasi ke Gvardiol atau back City siapapun yang kalian punya di game week 5 dan 6, yang mana game week 5 akan melawan Arsenal, game week 6 akan melawan Newcastle, yang dimana Newcastle kita tahu Anthony Gordon dan Alexander Isak sedang on fire. Jadi kalau kalian punya back City siapapun itu, gue prefer untuk bench di game 5 dan 6. Jangan dijual saran gue, karena setelah itu akan masuk difficulty fixture yang rendah lagi sampai game 11. Jadi kalian bisa pasang back City di starter kalian lagi. Kemudian next ada Dan Burn. Ini seorang left back. Dia mainnya tidak terlalu ofensif, tapi memang musim lalu Newcastle ya tidak begitu baik, tidak begitu bagus.
Tapi di musim 2022 itu Newcastle itu one of the best defending team juga, yang mana Trippier saat itu jadi defender dengan poin tertinggi ya. Alasanku pakai Dan Burn simple, fixture game week 1 sampai 5 kalian bisa pasang mereka jadi starting line up full. Kenapa pakai Dan Burn bang? Kenapa nggak Livramento? Karena kabarnya Trippier cedera. Baik lagi, gue prefer minute play pasti dari Dan Burn daripada Livramento yang memang kemungkinan kalau si Trippier cedera dia akan jadi starting line up dan mainnya lumayan menyerang dia. Match pertama Southampton, tim baru promosi, bukan tim yang baru di Premier League tentunya. Yang kedua, di game week kedua dia akan melawan Bournemouth. Dominic Solanke, gue gak yakin dia banyak clean sheet, tapi setidaknya besar kemungkinan untuk clean sheet. Jadi intinya alasan Dan Burn itu simple minute play dan ya fixture-nya. Yang ketiga ada Joachim Anderson dari Crystal Palace, seorang center back yang menjadi target ketika set piece, entah itu corner ataupun free kick yang dari arah wing box. Crystal Palace selalu rapat dalam defense, dari tahun ke tahun itu selalu terjadi. Banyak orang memperdebatkan Anderson atau Guehi. Gua pilih Anderson. Kenapa? Itu tadi, dia adalah aerial target ketika set piece. Jadi ketika corner ataupun free kick yang ada di wing, dia pasti ada di box. Dia pasti akan ada di kotak penalti dan bolanya itu 80% akan mengarah ke dia. Kalau dari minute play kayaknya kurang lebih akan sama dia berdua. Selanjutnya ada Anthony Robinson dari Fulham. Dia bermain posisi fullback dan dia mencetak 6 assist musim lalu. Di match pertama akan lawan MU, tapi kalau kalian bisa bench orang ini, dia akan bertemu Leicester dan Ipswich di game week 2 dan 3. Dua-duanya adalah tim promosi. Fulham bukan yang terbaik dari sisi defensif, tapi mereka juga tidak sedikit mencetak clean sheet. Dan bisa kita lihat di sini semua pertandingan Fulham dari game week 1 sampai 10 yang memiliki difficulty paling tinggi atau 5 itu cuma Manchester City. Kalian bisa ambil Robinson atau opsi satunya lagi adalah Timothy Castagne. Dia juga seorang fullback dan dia lumayan ofensif juga guys. Tapi kalau dari gue lihat dari match-match Fulham di tahun lalu, gue lebih suka gaya mainnya Robinson sih, karena dia nggak bener-bener attacking sih, cuma dia lumayan banyak ada di pinggir box dan lumayan sering bikin crossing dan shooting dari luar kotak penalti. Jadi peluang dia untuk cetak assist menurutku lumayan besar. Dan yang terakhir adalah Axel Disasi. Definitely akan jadi bench di game week 1. Alasan gue masukin Disasi karena gue pengen ada satu defender Chelsea di tim gue. Karena setelah lawan City dia akan mendapatkan lawan dengan fixture difficulty rendah guys, sampai game week 7. Jadi gue akan pasang defender Chelsea mulai dari game week 2 sampai game week 7. Sejujurnya Disasi gue masih agak ragu apakah akan benar-benar masuk di tim gue atau enggak. Karena gue dapat info dan baca-baca berita Wesley Fofana akan kembali. Jadi gue belum tahu nih kombinasinya Chelsea di center back tuh akankah Disasi Badiashile atau Disasi Fofana atau Fofana Badiashile. Jadi untuk saat ini gue pasang Disasi karena yang memilih Disasi di timnya juga cuma 0,8 dan di musim lalu dia banyak ada di area box ketika set piece. Jadi gue ambillah Disasi. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa join liga kita. Posternya ada di sini. Gratis tapi berhadiah. Kalian tinggal ikutin aja cara-caranya yang ada di poster ini, di follow semua sosial medianya karena semua pemenang akan diumumkan di sana. Jadi pastikan kalian follow. Terus untuk invitation linknya akan gue taruh di description di bawah. Oke, di midfielder yang pertama tentunya ada the king of FPL, Mohamed Salah. Sudah tidak diragukan lagi kenapa disebut King of FPL. Kalian bisa lihat di sini semua poinnya dari season 2023, 24, 22, 23, 21, 22, 2021 dan ke bawah poinnya selalu di atas 200. Jadi julukan The King of FPL itu nggak main-main ya guys ya. Jadi gue nggak perlu jelasin panjang lebar soal Mohamed Salah. Terutama kalau kita lihat di sini fixture-nya, gue bisa jamin dia akan ada di squad lu sampai game week 12. Kemudian next ada Phil Foden. Ini debatable pasti. Kenapa Foden bang? Kenapa nggak Palmer? Nanti gue jelasin di belakang.
Ya terlepas dari performanya yang kurang bagus di timnas Inggris kemarin pas Euro, tapi ya dia adalah Phil Foden Manchester City. Betapa pentingnya orang ini dari sisi attackingnya Manchester City, ditambah lagi dengan fixture yang bisa dilihat Chelsea, Ipswich, West Ham, Brentford, green. Jadi ya penjelasannya tidak perlu panjang-panjang seperti Mohamed Salah. Kita langsung lanjut aja ke pemain selanjutnya. Gue pilih Callum Hudson-Odoi. Jujur gue jarang nonton match Forest karena bermainnya defensif dan hanya mengandalkan counter attack. Tapi nggak tahu kenapa ini orang di akhir-akhir musim lalu dan di preseason ini golin mulu. Harganya 5,5. Fixture-nya menurut gue sangat bagus. Memang balik lagi ini adalah Nottingham Forest, kita nggak bisa bergantung banyak. Tapi untuk posisi midfielder yang lumayan attacking kayak Hudson-Odoi, jadi setidaknya 5 game week ini dia punya potensi ofensif yang cukup besar dari Forest. Itulah kenapa gue juga masukin Ibrahim Sangare di sini. Kalau nggak salah dia itu CDM, defensive midfielder. Alasan gue masukin dia karena murah, 4,5, tapi dia punya minute play yang lumayan. Karena beberapa kali gue nonton match Forest dia sering berada di starting line up. Jadi ya dengan fixture yang tadi udah sempat kita bahas, menurut gue ini 4,5 yang setidaknya punya minute play. Dan yang terakhir itu ini menarik nih menurut gue, Morgan Rogers. Musim lalu dia mulai main di match-match game week akhir. Itu dia cetak 3 gol dan 1 assist. Dan di pre-season ini dia udah cetak 3 gol lagi dari 2 match. Dan dua-duanya dia cuma main 1 babak, tapi dia bisa menghasilkan 2 gol di 1 match dan 1 gol 1 assist di match selanjutnya. Jadi dengan perginya Musa Diaby, jadi gue mencium minute play dari seorang Morgan Rogers. Tapi kalau yang gue tonton di preseason matchnya kemarin itu, Morgan Rogers ini gaya mainnya mirip-mirip McAllister waktu di Brighton atau Maddison di Spurs. Jadi benar-benar attacking midfielder yang playmaking. Ya fixture bisa kita lihat di sini hijau. Artinya difficulty-nya tidak terlalu tinggi kecuali Arsenal di game week 2. Kalau kalian bisa merotasi dia, gua rasa ini budget 5,0 untuk enabling kesana kesini pemain yang lain. Ini great deal sih menurut gua. Nah, kita masuk ke forward and tidak lain dan tidak bukan orang yang bikin semuanya jadi berpikir gimana lagi gua dapet budget guys. Gimana lagi gue bisa masukin pemain. Dia adalah penyebabnya. Salah satunya 15M, the most expensive FPL player ever. Kalau dia gue gak perlu jelasin apa-apa lah ya. You guys know how he works. Nah untuk tandemnya gue ambil Alexander Isak. Karena sejak musim lalu dia udah mulai banyak produksi gol. Dia total ada 21 gol musim lalu. Dan dia udah mulai banyak bermain sebagai striker utama daripada si Callum Wilson. Dan ditambah ketemu lawan dengan defensif yang biasa aja di awal-awal musim kayak Southampton, Bournemouth, Wolves. Ya gue pilih Alexander Isak daripada Watkins karena dia lebih murah dari Watkins dan fixture-nya atau match-nya lebih mudah juga daripada Aston Villa. Jadi gue pilih Alexander Isak. Nah, striker penutupnya adalah Chris Wood. Seperti yang sebelumnya tadi gue bilang, Nottingham Forest itu mainnya defensif dan hampir bisa dibilang totally bergantung ke counter attack. Nah, ketika counter attack, dialah target pemainnya. Musim lalu 14 gol dan gue merasa dia akan tetap mengisi posisi starting line up daripada si Awoniyi. Dan dengan match yang kurang lebih bukan lawan yang dengan defensif yang bagus juga, kayaknya gue akan lebih banyak pakai 3 striker untuk awal-awal season inilah. Nah kalau draft tadi nggak berubah, kemungkinan besar starting line up-nya akan seperti ini. Kalian bisa pause aja videonya ya. Terakhir, pasti lu pada nanya, Bang kenapa nggak ada Palmer? Jadi untuk plan gua saat ini, karena dia lumayan mahal ya. Kalau di game week 1 atau 2 ternyata Mohamed Salah tidak perform, mungkin karena ternyata dia nggak cocok sama sistemnya Arne Slot, atau mungkin ternyata Salah akan bermain sangat lebar di wing, mungkin gua akan transfer Cole Palmer di game week 2. Karena Chelsea sampai game week 7 punya lawan dengan difficulty yang rendah.
Nah segitu aja pembahasan terkait preseason draft yang udah gue ambil sampai saat ini. Tapi again ini belum fix, gue mungkin akan mantau preseason match lagi dan mungkin gue akan kembali ke kalian sesaat sebelum game week 1 dimulai. Jadi kalau kalian punya kebimbangan, pertanyaan apapun itu yang boleh kita bahas, kita debatin, komen ya. Oke segitu aja videonya guys. Jangan lupa join liganya. Sampai ketemu di papan klasemen.